Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang adalah pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ bagi kelas 1 semester ganjil. Untuk yang megang pelajaran BTQ adalah saya, Pak Samsuri. Pak Samsuri perkenalkan bahwa yang megang BTQ adalah Pak Samsuri. Pelajaran BTQ kali ini yang pertama itu adalah menjelaskan tentang adab membaca, membawa, meletakkan, dan menulis Al-Quran. Jadi bagaimana adab atau sikap kita ketika kita membaca, membawa, meletakkan, dan menulis Al-Quran. Anak-anakku sekalian, yang pertama ini adalah adab membaca Al-Quran. Yang pertama ini adalah adab membaca Al-Quran. Silakan anak-anak baca sendiri. Kalau seandainya Pak Samsuri membaca satu persatu, maka nanti akan durasinya video akan lebih panjang dan lebih lama. Mohon untuk dimengerti kalian untuk membaca sendiri. Selanjutnya termasuk juga adab membaca Al-Quran. Ini adalah merupakan rangkaian dari atas, yaitu membaca Al-Quran, masih adab membaca Al-Quran. Dan yang sekarang itu adalah adab membawa Al-Quran. Ya, bagaimana beretika ketika memegang Al-Quran. Tetap harus beretika yang baik terhadap Al-Quran ketika membawa. Beretika ketika membawa Al-Quran seperti dengan cara dipeluk atau ditaruh di atas kepala. Dulu ceritanya Mbak Yai Hamid itu kalau dari dalamnya ke Masjid Jame untuk mulang Al-Quran itu ya ditaruh di atas kepala atau dipeluk Al-Quran itu. Jangan sampai terus kemudian tidak boleh dicangking, istilahnya seperti membawa seperti membawa barang yang lain, membawa koran atau apa gitu, atau membawa sayuran atau apa. Tidak seperti itu membawa Al-Quran itu. Membawa Al-Quran itu harus dipeluk atau ditaruh di atas kepala. Ya anak-anakku, langsung saja. Kemudian ini adalah adab meletakkan. Tadi itu membaca, kemudian membawa, sekarang meletakkan. Yaitu diletakkan di tempat yang lebih tinggi Al-Quran itu. Tidak boleh di bawahnya, apapun itu. Al-Quran harus ditempatkan yang lebih tinggi daripada yang lain. Tidak boleh ditindihi atau diletakkan di atasnya itu barang-barang yang lain. Nggak boleh. Apapun itu. Tidak boleh menselonjorkan kaki kita ke Al-Quran. Ketika Al-Quran misalkan ada di depan kita, terus kemudian kita selonjorkan, nggak boleh. Tidak boleh meletakkan di atas kaki. Misalkan karena nggak ada dampar atau bangku, terus kemudian Al-Quran diletakkan di kaki kita, itu nggak boleh. Harus kita pegang, ya harus kita peluk sampai menemukan dampar atau bangku. Tidak boleh sejajar dengan kaki kita atau alat vital kita. Jangan sampai. Itu cara meletakkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu adalah adab menulis Al-Quran. Ya, silakan kalian anak-anak bisa baca sendiri. Kalau satu persatu, maka durasi videonya lama sekali, sehingga harus banyak kuota nanti. Kasihan pada anak-anak. Bisa dibaca sendiri oleh anak-anak. Yang jelas bahwa Al-Quran itu harus dihormati, baik itu dalam membaca, jangan sembarangan ketika membaca. Kemudian meletakkan harus berada di tempat yang tinggi. Bahkan harus dampar atau tempat atau bangku atau apapun itu yang sudah aktif menjadi
tempatnya Al-Quran, sebagian ulama mengatakan bahwa tempatnya saja yang sudah aktif istiqomah, sudah menjadi tempatnya Al-Quran, itu tidak boleh untuk dipegang tempatnya itu, apalagi kalau Al-Qurannya gitu. Sampai segitu Al-Quran itu. Kemudian membawa Al-Quran tidak boleh sembarangan, harus dipeluk, minimal harus dipeluk. Ya, minimal itu harus dipeluk. Itu membawa Al-Quran. Dan juga menulis Al-Quran bisa kalian baca sendiri anak-anak. Semoga dalam pertemuan ini bermanfaat dan berguna dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Selamat mengerjakan anak-anakku. Ingat bahwa dalam Al-Quran itu ada adabnya. Tidak seperti memegang buku-buku yang lain. Al-Quran itu adalah istimewa daripada yang lain. Jangan disamakan dengan yang lain. Sekian dari Pak Samsuri. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.